Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Berbahagia sekali pagi-pagi ini saya sudah bisa ke wilayah Imogiri ini, tepatnya di Bumi Arum. Saya bertemu dengan cucu Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-9 yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Sultan HB9 bersama istrinya yang dari Pakubuwono, Wandansari. Ini cucunya ini dari Nyi Ratu Mas Timur. Ini KRMT Sekar Arum Ningtyas. Selamat berjumpa Mbak Arum. Selamat berjumpa Pak Argo. Selamat siang apa pagi nih Pak? Ya, pagi menjelang siang. Wah, ya, Pak. tapi masih dingin ini Pak. Tapi dingin-dingin empuk Pak. Ini sebetulnya saya masih ngantuk banget Pak. Oh, gitu ya. Baru dari luar kota jadi masih agak mata mungkin agak sembab. Iya. Tapi tidak mengurangi semangat saya. Ya. Untuk bertemu dengan saudara-saudara saya dimanapun berada dalam rangkaian persiapan suksesi Keraton Yogyakarta sekaligus gubernur. Ya, seluruh dunia ya. Iya, saya siap ini. Wah, sudah wis kepepet Pak. Kadung klebus daripada mentas nyemplung sisan kan gitu. Ya, Gimana Pak? Mbak soal pusoko itu kemarin belum selesai ya? Itu gimana Mbak? Ya. Jadi begini Pak, udah saya sampaikan kemarin bahwasanya untuk menjadi ratu atau raja itu memang membutuhkan pertama itu adalah wahyu ya Pak. Ya. Wahyu itu juga pusaka. Kalau wahyu ini yang memilih itu bukan manusia Pak, tapi ini adalah alam, leluhur, tapi atas izinnya Tuhan, izinnya Allah. Jadi wahyu itu sangat penting karena kalau tidak kewahyuan, tidak menerima wahyu ini, itu juga sama juga pakai baju tidak pakai celana. Istilahnya kan begitu. Kemudian selain wahyu juga ada beberapa pusaka yang kemarin sudah saya sampaikan. Jumlahnya ada 7, cuma 5 yang paling poin. Sudah saya sampaikan ada tombak Kiai Pleret, ada Kiai Kopek, ada Kiai Joko Piturun, ada Manggolomurti, ada Songsong Maputodi. Yang 2 Pak? Itu nanti Pak. Oh gitu ya? Itu nanti, sabar dulu Pak, sabar, jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Iya, santai saja. Pelan-pelan saja gitu. Jadi 5 pusaka ini ada persyaratan mutlak sebetulnya. Kalau yang 2 itu tidak terlalu mutlak. Nah ini yang saya sampaikan yang mutlak ya. Harus dulu yang harus dipenuhi untuk menjadi syarat menjadi seorang ratu atau raja. Sebetulnya 5 nama pusaka itu merupakan tugas utama seorang ratu dan raja. Maka seorang ratu atau raja harus mengerti arti makna daripada 5 pusaka itu. Itu bisa disebut paugeran juga itu ya? Sangat-sangat itu adalah mutlak pokok. Paugeran yang asli yang pakem itu seperti itu. Terus ketika seorang raja atau ratu ini bisa menjelaskan masing-masing fungsi pusaka itu, nama pusaka, arti sanekonya, itu bolehlah. Saya akan perhitungkan kemampuannya. Tapi kalau dia tidak bisa menjelaskan, hanya menunjukkan ini kiai ini, itu bagi saya maaf. Bisa saya salib Pak. Saya tak kebut Pak. Gitu. Kemudian di samping 5 pusaka tadi juga, karena begini Pak, kenapa saya sudah memiliki ya 5 pusaka tadi sudah saya miliki, bahkan 7-7-nya saya sudah memiliki. Saya memiliki itu tidak berdasarkan saya mencari Bapak, tetapi itu adalah pemberian dari Eyang HB9 ke saya dan PB12, di mana itu sebagai pertanda bahwa saya ini asli betul-betul cucu HB9 yang disembunyikan, putra PB12 yang berada di luar Keraton Surakarta. Begitu. Karena kalau kekanjian seperti kemarin kertas itu kan bisa saja dipalsu, diduplikat dan segala macam. Tapi kalau pusaka yang masih ada gaibnya Pak, gaib itu adalah dari Allah. Itu tidak akan mungkin dan bisa dimanipulasi. Karena kita hanya manusia Pak, manusia biasa.
Kemudian kenapa tadi kemarin Bapak menyampaikan kayak saya nekat? Saya nggak nekat, Pak. Karena saya melihat warga saya itu saat ini betul-betul membutuhkan seorang pemimpin yang bijaksana. Ya, ya. Karena perlu diketahui, Pak, menjadi seorang ratu itu bukan menjadi yang termegah Ya, bagi saya. ya. Tapi seorang ratu itu adalah pelayan, pelayannya masyarakat, pelayannya abdi Kaulo dalam, ya. pelayannya kawulo. Ya. Dan keraton itu bukan punya saya, Pak. Saya itu enggak punya keraton itu. Keraton itu adalah milik masyarakat, kawulo. Ya. Tentu Bapak ingat peristiwa 1948, Ya. 49 di mana terjadi serangan umum 1 Maret. Ya. Ketika Yogyakarta dihujani dengan peluru dari pesawat-pesawat musuh, Kerso Dalem memerintahkan HP9, buka pintu gerbang keraton, suruh masyarakat masuk ke dalam keraton. Mereka berduyun-duyun lari masuk ke dalam keraton untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Ya. Dan itu saat ini tidak terjadi, bahkan tidak ada sama sekali. Itu yang buat saya prihatin, Pak. Malah dipageri ya itu. Nah, malah sekarang Masya Allah dipageri besi, Pak. Tenang Pak, sesok dibongkari Pak Dol. Nah, dikiloke. Jadi saya sampaikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Pak, saya punya cita-cita karena eyang saya dulu pernah bicara sebelum beliau berangkat ke mana luar negeri, pulang beliau sedo itu terakhir beliau menyampaikan, aku ninggal ke tanah-tanah Sultan Ground. Neng di papan neng di paran kuwi ora kanggo anak putuku. Mergo anak putuku ki wis ora kurang papan, wis ora kurang nyandang, wis ora kurang pangan. Nanging papan-papan kuwi sesuk dinggo makmure kawula. Maka saya ingin makanya tahta untuk rakyat ya, toh. Makanya di tahta untuk rakyat itu seperti itu salah satunya, Pak. Ini salah satunya ya, bukan mutlak ya, masih ada lagi. Makanya saya berharap ketika nanti saya sudah menjadi ratu, tugas saya yang pertama adalah menyelamatkan tanah-tanah Sultan Ground itu untuk kita kembalikan ke masyarakat. Biar masyarakat di wilayah DIY itu jangan sampai ya nggak punya rumah, tetapi khusus mereka yang memiliki KTP Yogyakarta dan asli Jogja. Karena apa? Sekarang justru para pejabat, para pemimpin, maaf ini ya, khususnya yang ada di keraton itu, kebanyakan tanah-tanah Sultan Ground itu dikontrakkan ke pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan masyarakat asli Jogja itu saja banyak yang tidak punya rumah. Sudah punya rumah baik-baik pada digusur. Alasannya itu tanah milik keraton. Lah kalau milik keraton tuh nggak punya tanah, yang punya tuh masyarakat. Jangan salah, Pak. Masyarakat tuh nggak pernah punya, keraton tuh nggak punya tanah. Tanah itu miliknya masyarakat. Keraton hanya sebagai pengelola atau pengampu. Ya, itu nanti, Mbak. Oke, siap. Artinya itu apa namanya? Biar masyarakat juga penasaran, itu kita rem dulu yang soal itu. Nanti ada session tersendiri. Cuma terakhir pertanyaan saya, sebetulnya ayahnya Mbak Arum ini dari Pakubuwono juga ya? Iya, betul. Artinya suami dari Ratu Mas Timur itu siapa itu? Itu dari Pakubuwono 12. Karena dulu ayah saya meminang Ratu Mas Timur itu atas izin HP9. Itu waktu itu ketika Pak Karno itu membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Dan ayah saya HP9 itu merelakan putrinya untuk dinikahi sama PB12, itu karena untuk mengembalikan hubungan antara Surakarta dan Yogyakarta. Karena perlu Bapak ketahui, kalau tidak ada Surakarta tidak akan mungkin muncul Yogyakarta. Kalau tidak ada Kartosuro atau Mataram tidak akan terlahir Surakarta dan Yogyakarta. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang punya adab, yang punya tradisi yang adiluhung, kita harus menghargai yang namanya leluhur, nenek moyang. Jadi kalau tidak ada Surakarta, tidak ada Kartosuro, maka tidak akan pernah lahir Surakarta. Dan Jogja ya tentu saja. Belum. Belum. Lah kalau tidak ada Surakarta, tidak akan pernah terlahir Yogyakarta.
Cuma ini semua bisa seperti ini, bisa saling bermusuhan. Ini adalah salah satu cara daripada VOC Ya. dengan hukum Mengadu mereka domba, ya. mengadu domba atau memecah belah. Juga lahir Ya. perjanjian gigantis kan Nah, itu ya. kemudian lahir perjanjian-perjanjian yang sebetulnya perlu diketahui seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seluruh perjanjian yang dulu pernah dibuat oleh Belanda dan atau VOC itu tujuannya hanya untuk menghancurkan Mataram. Ya. Jadi bukan untuk mensejahterakan, Pak. Ya. Karena mereka tidak punya hak mensejahterakan Mataram. Yang punya hak mensejahterakan masyarakat Mataram adalah Raja Mataram. Ya. Baik itu Raja Surakarta maupun Raja Yogyakarta. Ya. Jadi suami dari Ratu Mas Timur itu ayahandanya siapa, Mbak, namanya? Ayahanda itu masuk PB 11. Ayo namanya. Kalau namanya saya ingat-ingat lupa karena ini mungkin nanti Ya. suatu saat pasti akan saya buka semuanya. Oke. Ya, ya. Bukannya saya lupa ya, Ya. tapi nanti tak buka nanti atasnya lagi nanti nggak ada yang asik dong Ya. Pak. Kita kan Ya. perlu asik gitu loh Oke, Pak. oke. Karena kan akhirnya kan juga meninggal juga kan Ratu Mas Timur bersama Wandansari dan kuburannya yang di Iya. 3 Iya, batu itu ya. Iya, yang 3 batu yang bergambarkan wayang. Ya. Jadi itu pun pesan saya tahu atas pesan Pak Paido, Pak Imin juga Pak Selamat, di mana menyatakan kalau yang saya dan ibu saya itu dimakamkan dalam satu tempat dengan nisan tidak ada tulisan, cuman bergambar wayang. Ya, dan Anda sudah menemukan itu ya? Iya, Ya. saya sudah menemukan Oke, Mbak. tahun 2020 kemarin. Sementara sampai di situ dulu, nanti Boleh, session lain saya akan bertemu Anda lagi. Siap. Matur nuwun, Mbak. Siap, oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus memberitakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.